Baiklah Tuan, Anda katakan bahwa Islam adalah agama dunia yang sudah ribuan tahun. Dan Anda katakan berdosa untuk menyembah berhala, benar? Dan bagaimana jika kita menyembah Tuhan yang lain? Misalnya Tuhan Wisnu, Brahma, Yesus, atau Tuhan apa saja. Karena mereka percaya pada Tuhan yang Maha Esa. Apakah itu berdosa?
Satu pertanyaan yang bagus, bahwa dunia ini besar dan Islam baru 1400 tahun. Mungkin tidak semua orang percaya kepada Islam, mungkin percaya bahwa Brahma itu Tuhan, Tuhan Shiva, lalu apa masalahnya jika orang percaya Yesus sebagai Tuhan? Aku belajar tentang perbandingan agama. Selain Quran katakan itu salah. Bahkan naskah Hindu mengatakan, juga naskah Kristen. Menurut Yesus yang pernah kukutip, naskah Kristen katakan bahwa itu salah. Lalu kenapa Kristen menyembahnya? Merasa dirinya adalah Tuhan? Ada orang yang menyebut ke Tuhan? Apa kau setuju? Apa yang salah adalah salah. Misalkan sebut Brahma, menyebut Brahma sebagai Tuhan, atau Shiva sebagai Tuhan. Jika kau perhatikan pernyataan dalam Rigveda, buku kedua, himne 1 ayat 3. Tidak ada kelengkapan yang diberikan Tuhan yang Maha Kuasa selain Rigveda, buku kedua, himne 1 ayat 3. Salah satunya Brahma. Brahma disebut sang pencipta. Bahasa Arab pencipta disebut Khalik. Kami sebagai Muslim tidak masalah kalau orang menyebut Tuhan yang Maha Kuasa itu Khalik, atau pencipta, atau Brahma. Tapi kalau orang mengatakan Brahma itu Tuhan yang Maha Kuasa dengan tangannya yang banyak, kami Muslim keberatan untuk itu. Selain itu, kau menentang Yajurveda surat 23 ayat 3. Bahwa Tuhan tidak ada gambaran. Sama seperti Wisnu, diterjemahkan sebagai yang kuat, atau baik hati, atau Bunda Teresa. Dalam bahasa Arab, Rob. Kami tidak keberatan kalau orang menyebut Tuhan yang Maha Kuasa itu Rob, yang berdaya tahan, baik hati. Jadi masalah kalau Wisnu disebut Tuhan yang bepergian dengan ular, dengan keempat tangannya, satu tangan di atas, tangan kiri di tempat lain, dia menjunjung tinggi burung Garuda. Kami sangat keberatan untuk itu. Selain itu, kau menentang Shwetas Upanishad surat keempat ayat 19. Darinya tidak ada setara. Saudaraku, kalau orang tertentu mengikuti hal yang salah, kalau mereka mengikuti Brahma sebagai sang pencipta, tidak ada yang setara tanpa adanya persekutuan, itu tidak masalah. Balik ke pertanyaan, mungkin orang tidak tahu Islam. Islam seperti yang kubicarakan bukanlah agama yang baru. Sudah ada 1400 tahun lalu. Sejak itulah dia menyebar. Yesus alaihissalam juga sudah tahu soal Islam. Dalam Gospel John bab 5 ayat 30, bukan kehendakku tapi kehendak Bapakku. Siapapun yang bilang begitu, maka tentunya dia adalah Muslim. Maka Yesus itu seorang Muslim. Dia mengajarkan cara menyembah kepada Allah yang diterjemahkan dalam bahasa Arab Islam. Adam alaihissalam tidak menyembah apapun kecuali Tuhan. Nuh hanya menyembah Tuhan yang Maha Kuasa. Musa juga hanya menyembah Tuhan yang Maha Kuasa. Yesus menyembah Tuhan yang kuasa. Semoga kedamaian diberikan padanya. Diterjemahkan dalam bahasa Arab itu Islam. Dan Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Diturunkan bukan untuk kaum Muslim atau bangsa Arab. Dalam surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 107. Kami kirimkan orang terbaik dalam manusia. Itu hadiah yang terbaik. Sebagai makhluk yang terbaik. Sebagai ciptaan Allah. Sebagai ampunan pada seluruh dunia. Karena itulah sudah kewajiban setiap Muslim. Aku akan akhiri dengan membacakan surat Al-Imran surat ketiga ayat 110. Isinya kewajiban setiap Muslim menyampaikan pesan Islam kepada yang lain. Dan Allah berfirman pada surat Fusilat, surat ke-41 ayat 53. Allah berfirman, "Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana annal haq." Kami sudah berikan bukti-bukti dengan adanya cakrawala. Maka dari sanalah mereka bisa melihat kebenaran. Mungkin terdapat beberapa orang tinggal di pulau jauh yang orang mungkin tidak dengar tentang Islam itu menurutmu. Allah berfirman, dia akan ciptakan bukti penciptaannya dalam hati manusia dengan tanda dari cakrawala dan kedalaman jiwa. Maka Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, dia memberikan pesan untuk menyembah Tuhan secara langsung. Maka walaupun kau tidak tahu tugasmu, kau pasti dengar pesannya. Kalau kau menolaknya, kau akan jadi pecundang. Kalau kau terima, kau lulus ujian ini. Semoga terjawab. Silakan pertanyaan selanjutnya dari bagian wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa manusia akan berbuat dosa saat dikirimkan ke bumi. Dan setelah tahu akan hukuman api neraka, kenapa kita tidak meyakinkan umat manusia bahwa orang generasi sekarang inilah hukumannya? Maka manusia bisa melihatnya sendiri bahwa Allah itu ada dan mereka akan berjalan ke jalan yang benar. Saudariku, pertanyaan yang bagus. Kalau kita melihat hal nyata dalam kehidupan selanjutnya, di akhir kehidupan dalam api neraka, semua orang percaya manusia akan berbuat kesalahan. Tapi Allah tidak tinggal diam dan menghapus ingatan mereka. Karena mereka akan kembali melakukan dosa. Apa yang diperlihatkan Allah? Itu pertanyaannya. Saudariku, Allah sudah coba membuktikan. Allah menyebutkan dalam Quran tentang api neraka. Apa itu api neraka? Apakah benar ada? Kita berpikir,
Di mana surga? Di mana neraka? Apa itu hanya ucapan? Kita tidak percaya kepada Allah, ya sudah. Tapi kita tidak percaya. Masalah mencoba. Allah memberikanmu liputan. Di sini. Contohnya AIDS. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Quran, inilah yang terjadi, inilah hukuman bagi orang-orang sebelummu. Dia punya banyak. Bahkan sekarang ini. Kau tahu AIDS datang sekarang ini? Itu hukuman. Hukuman Allah. Hukuman dari Allah yang membutuhkan imunisasi AIDS. Itu hukuman. Homoseksual berkumpul, lesbian berkumpul, perkawinan keluarga, maka Allah memberikan pertandanya. Semua itu ada tandanya. Contohnya Bosnia, mereka mengalami masalah. Rakyat Bosnia, kesalahan terbagi dua. Beberapa muslim, mereka orang muslim dan mereka mempraktekkan muslim, tapi tidak ada Islam. Maka Allah memberikan waktu, karena ada orang baik yang tinggal di Bosnia. Saat Allah memberikan hukuman, mereka yang tidak berbuat dosa akan terkena hukuman. Itu ujian. The calamity, when Allah sends the calamity, maka mereka yang tidak berdosa akan merasakan ujian, dan itu adalah ujian. Ujian bagi mereka, maka ujian itu kita rasakan semua dalam dunia sekarang ini. Bosnia itu yang terjadi. Rusia dan juga di Irak, semua ujian, tapi apakah manusia bisa melihat? वो तो बोस्निया में हो रहा है, इंडिया में थोड़ी हो रहा है. वो तो गुजरात में हो रहा है, मद्रास में थोड़ी हो रहा है. Ini adalah pertanda, saudariku. Allah sudah memberikan semuanya. Dan inilah kitab terakhir. Dan kita akan pelajari dan sadari bahwa ada penciptanya, hanya dia yang harus disembah. Dan yang ada di sini, alhamdulillah, hidayah diberikan Allah, semoga terjawab. Kami akan terima pertanyaan dari baris mana saja. Kita punya waktu untuk 2 pertanyaan lagi. Silakan, saudaraku yang di sana. Assalamualaikum Pak. Ini pertemuan pertama aku dengan Dr. Zakir Naik. Dan aku yakin dengan ceramahmu. Boleh sebutkan nama dan pekerjaanmu? Motusah. Namaku Motusah dan aku sedang selesaikan MBA. Pertanyaanku adalah, kau beritahu padaku bahwa Allah Subhanahu wa taala tahu semua yang akan kita kerjakan. Dan apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala selanjutnya. Kenapa dunia ini diciptakan dan kemana kami akan pergi, lalu di mana aku pada kejadian kedua, itu belum ditentukan. Maka apakah ujian di dunia ini akan menentukan? Karena pada kenyataannya ujian bicara secara logika. Mungkin ada sesuatu kejadian yang bukan hari kiamat. Maka apapun ujian yang ada di dunia ini, apa kita sudah ditentukan? Karena jika kita sudah tahu, jika Allah tahu akibatnya nanti, lalu kemana kita akan pergi? Dan kita semua ini akan menjadi apa nantinya? Lalu kenapa kita sekarang berada di sini? Dan aku mengerti pertanyaannya. Satu pertanyaan lagi. Aku ingin selesaikan pertanyaannya. Ya, cepat selesaikan. Baiklah, baik. Dan jika kau adalah ilmuwan dan telah melakukan pengujian, maka kau akan tahu apa hasilnya, kan? Lalu kenapa kau melakukan percobaan? Saudara kita memberikan pertanyaan. Kalau masih ada non-muslim yang ingin bertanya, kami akan dahulukan yang non-muslim, karena kami ingin berteman dengan non-muslim. Kalau kau non-muslim, kau boleh datang kepada kami dan kemudian berteman dengan kami. Saudara kita bertanya, saat ujian dilakukan, hasilnya kita tidak tahu. Hasilnya tidak diketahui. Dia lulus ujian tapi hasilnya tidak diketahui. Kalau tidak tahu, untuk apa ujian? Bagus sekali. Kalau kau ingin menguji Allah, Allah akan tahu hasilnya. Tapi bukan Allah yang kita uji, kitalah yang diuji. Kau dan aku tidak tahu hasilnya. Aku tidak tahu hasilnya. Aku tidak tahu akan masuk surga. Kalau aku tahu masuk surga, aku akan tidur di rumahku. Aku keliling dunia, aku membuang keringat. Aku tidak tahu. Surgaku belum aman. Kalau surgaku aman, kenapa aku tinggalkan dunia kedokteran dan melakukan semua ini? Aku tidak tahu. Aku tidak yakin akan masuk surga. Aku minta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku berdoa agar aku bisa masuk surga. Hasilnya tidak akan diketahui oleh orang yang menjalani ujian. Kau tidak tahu akan masuk surga atau neraka. Allah itu Maha tahu. Dan kau melewati ceramahku tadi bahwa setiap orang yang melakukan ujian, banyak juga yang tahu hasilnya. Guru tahu siapa yang akan lulus, siapa yang akan gagal. Maksudmu apakah aku akan lulus ujian begitu? Ujiannya untukmu, bukan untuk gurumu. Dan saat kau melakukan percobaan, seorang ilmuwan tidak tahu apa hasilnya. Mereka lakukan percobaan. Allah Subhanahu wa taala bukan ilmuwan. Dia tidak melakukan percobaan. Itu salah paham. Allah tidak melakukan percobaan pada kita. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta yang terbaik. Dia ciptakan manusia dengan kebebasan, penuh kebebasan. Dia tahu.
Tetapi alasan kita diuji karena dia tahu kita harus menjalani ujian. Di hari kiamat kau akan ditanya oleh Allah, kenapa kau masukkan aku ke neraka? Kalau Allah masukkan ke neraka, aku tidak tahu. Maka kau keberatan. Dalam ceramahku tadi aku tegaskan, Allah Subhanahu wa taala adalah adil. Allah tidak akan menjalani ujian. Allah tidak membutuhkan kita. Allah itu maha besar. Kita yang menjalani ujian, kita tidak tahu hasilnya. Karena kita tidak tahu hasilnya, itu alasan kita berjuang. Dan kalian berdoa kepada Allah, semoga Dia memberikan ampunan, Dia mengampuni dan masukkan kita dalam surga. Amin. Pertanyaan selanjutnya dari saudara kita di sini. Namaku Saktiwil, menyelesaikan sekolah di MIT. Pak, Anda katakan bahwa Tuhan akan mengampuni kita apa saja kecuali jika mempersekutukan Dia. Maka agama Islam berdoa pada Allah. Selain itu, seperti Hindu, kita tidak berdoa pada Allah dan lainnya. Apakah kami berdosa menurut sudut pandang Anda? Pertanyaannya adalah, Allah akan mengampuni semuanya kalau Dia berkehendak. Dia pasti memaafkan. Bukan artinya kau itu bisa melakukan apa saja. Kalau Dia mau, Dia memaafkan. Tapi dosa syirik tidak akan Dia maafkan. Masalah non-muslim menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Tuhan yang kuasa. Kalian boleh sebut apa saja. Dalam surat Al-Isra surat ke-17 ayat 110. Qulidullah Abdul Rahman. Ayamata dufalal asmaul husna. Sekala penyembahlah kepada Rahman. Allah punya banyak nama. Kalau kau ingin memanggil, sebut nama yang indah. Konsepnya harus benar. Tidak boleh dilupakan Dia yang kuasa. Kalau kau menyembah Tuhan yang maha kuasa, menyebutnya dengan nama yang indah, dengan konsep yang benar, tidak masalah. Tapi kalau menyembah sesuatu, memiliki persekutuan, seperti yang dikatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, kita pastikan Dia adalah Nabi Tuhan. Kalau Dia disebut Tuhan, maka bukan hanya dosa, tapi itu dosa terbesar. Menurut Quran, bukan menurutku. Dalam Al-Quran, surat An-Nisa, surat keempat ayat 48, An-Nisa surat keempat ayat 116. Bukan hanya menurut Quran, tapi juga menurut Alkitab. Menurut Alkitab, Tuhan itu berfirman, buku Deuteronomi, surat kelima, ayat 7-9, jika seseorang menduakan Allah, itu dosa. Bahkan menurut Weda, itu dosa. Dan menurut Yajurweda, itu juga dosa. Maka bukan hanya Quran yang bilang dosa, tapi naskah Hindu juga bilang begitu. Contohnya orang Muslim, dia percaya pada Tuhan, dia mulai menyembah Nabi Muhammad, nauzubillah. Misalkan orang Muslim menyembah selain Allah, menyembah Nabi Muhammad SAW, bahkan dia tidak masuk surga. Sama saja, kalau Kristen menyembah Yesus Kristus, menurut Alkitab dia tidak boleh disembah. Menurut kitab Hindu itu dosa. Naskah Hindu mengatakan, kau akan jadi pendosa. Menurut Bhagavad Gita, kau akan jadi pendosa. Menurut Shivasta Upanishad, kau jadi pendosa. Menurut Al-Quran, kau menjadi pendosa. Menurut Alkitab, kau menjadi pendosa. Semoga terjawab. Tentang pencipta dan ciptaannya. Pak, aku ingin tahu. Tolong sebutkan namamu. Muhammad Riza. Apakah ada non-muslim di sini? Baiklah saudaraku, silakan lanjutkan. Manusia biasanya menghukum orang Muslim. Ini seperti yang terjadi pada Bosnia dan Kashmir. Di Irak juga begitu. Tuan Zakir katakan bahwa di Baghdad mereka dapatkan hukuman. Pak, apakah dengan satu dosa maka di dunia ini akan dihukum dan di akhirat nanti akan dapat hukuman juga? Ini pertanyaan tentang hukuman ada di mana saja. Di Bosnia dan hampir di seluruh dunia. Apakah dunia akan dihukum juga di akhirat? Kalau seorang Muslim sebenarnya, apa artinya Muslim? Muslim bukan hanya sebutan. Bukan Zakir, bukan Sultan, bukan Abdullah. Muslim itu menyembah Tuhan. Muslim sebenarnya, dunia ini adalah ujian, bukan hukuman. Dan dunia ini berpatokan pada usia Nabi. Dia kira mereka akan dapat surga. Tetapi, kalau kau Muslim sembarangan, dengan Muslim sebutan, Abdullah, Zakir, Muhammad, dan yang lainnya, tapi tidak mengikuti perintahnya, kau akan dapat hukuman di sini, bahkan juga di sana. Allah berfirman dalam surat Al-Imran, surat ketiga ayat 185, Kullu nafsin dha'iqatul maut. semua jiwa akan mati, tetapi perhitungan mereka adalah di hari akhir. Kau dapat hukuman, timbangannya ada di sana. Sebagian dari hukuman, masalah Bosnia, ini masalah kecil, timbangannya di sana, akhirnya di sana. Kalau kau berhasil lulus ujian dunia, kau berhasil dengan begitu baik, di akhirat kau dapat surga. Maka kalau kau melewati ujian itu, kau akan mengucapkan Alhamdulillah. Semoga terjawab. Baiklah saudaraku, kita punya pertanyaan dari non-muslim. Baiklah, aku Wiwik, aku dari India. Aku menyampaikan ceramah Anda bagus. Dan dalam Quran dijelaskan bahwa Allah berfirman, sudah kau katakan ibumu untuk menyembah dirimu,
dan ibumu dan sebagian dari Trinity. Artinya Quran percaya bahwa Bunda Maria dan Yesus bagian dari Trinity. Tidak ada orang Kristen percaya itu. Pertanyaan bagus. Quran mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengatakan bahwa kau harus sembah aku dan Bunda Maria sebagai Tuhan. Tidak ada yang percaya bahwa Bunda Maria itu Tuhan. Saudara, pengetahuan Kristenmu sangat terbatas. Ribuan dominasi orang Kristen di dunia, ribuan. Bahkan aku tidak tahu. Dari salinan yang ku tahu hanya sebagian. Siapa yang percaya pada Trinity? Salah satu dari Trinity adalah Bunda Maria. Mereka yang percaya Bunda Maria Tuhan mungkin hanya ada sedikit. Mereka ada atau tidak aku tidak tahu. Tapi kalau kau baca kitab Kristen, bicara tentang sekte yang percaya bahwa Bunda Maria adalah Tuhan. Semoga terjawab. Aku adalah Kristen, tapi menurut Injil yang suci, aku tidak pernah temukan Yesus katakan sembahlah ibuku dan lain-lainnya. Saudaraku berkata, dia pelaku Kristen yang taat dan dia tidak pernah menemukan untuk menyembah Bunda Maria. Begitu juga Yesus mengatakan untuk sembah dirinya. Tapi siapa yang mereka sembah? Al-Quran tidak bilang, tapi Injil yang bilang. Quran menjelaskan, beberapa orang menyembahnya, beberapa orang. Sama seperti yang dikatakan dalam Injil, tidak pernah dalam Injil Yesus alaihissalam mengatakan, dalam Injil yang lengkap, dalam Injil yang sebenarnya, bahwa Yesus mengatakan sembahlah aku, akulah Tuhan. Tapi kemudian Kristen menyembahnya. Kau tidak menyembah, alhamdulillah, aku ucapkan selamat. Kalau kau tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan, alhamdulillah, maka kau semakin dekat pada Islam. Dan Yesus Kristus mengatakan dalam Gospel John surat ke-16 ayat 11 sampai 12, Tuhan memberikan perintah pada kalian, kau tidak bisa sampaikan pada mereka, maka kebenaran itu akan datang. Dia akan menuntunmu, dia tidak akan bisa dilihat. Apa yang bisa kita lakukan adalah bicara. Dia harus pergi mencariku, bicara tentang Nabi yang akan datang, bicara tentang Nabi dan Rasul yang terakhir, Muhammad SAW. Percaya pada Injil, harus percaya tentang Nabi terakhir, bahwa itu adalah Muhammad SAW. Semoga terjawab. Pertanyaan terakhir dari Anda, saudaraku. Halo Pak, namaku Gurin. Kenapa Tuhan menciptakan kita? Kenapa dia memberikan ujian? Lalu kenapa dia memasukkan kita ke dalam neraka? Saudaraku, pertanyaanmu adalah kenapa Tuhan menciptakan kita? Kenapa dia mengirim kita ke sini? Semua. Ya, tapi bukankah pembicaraan ini tentang itu? Kenapa Tuhan menciptakan kita? Untuk menguji kita. Dan lain sebagainya. Hingga seorang bertanya soal ujian. Aku yakin itu ujian. Iya kan? Ya, benar sekali seperti itulah Pak. Benar saudaraku, pembicaraan ini berdasarkan semua itu. Dan juga aku ingin tanya adalah kenapa dia harus ciptakan kita? Baiklah, kenapa dia menciptakan kita manusia? Baik, itu pertanyaan bagus. Kenapa? Kenapa dia harus menciptakan manusia? Aku jelaskan dari sudut pandang lain. Karena Allah berfirman dalam Quran, saat Allah bertanya, apa kalian ingin aku kirimkan manusia? Gunung dan semua yang ada berkata tidak. Tapi manusia memang bodoh dan mengatakan kami ingin jadi manusia. Karena ciptaan yang lain tak punya kebebasan. Seperti malaikat, mereka baik tapi tidak bebas seperti manusia, tidak ada kebebasan. Kau bebas dan mematuhi perintah Allah. Dan kita jadi lebih tinggi dari malaikat. Tapi kau juga melanggar aturannya, kau akan hancur. Kita ini manusia bodoh. Termasuk aku. Kita berkata, aku ingin jadi yang terhebat, aku siap. Manusia itu bodoh, kita yang mau ujian. Kita yang minta dan kita ingin tahu sekarang. Kau ingin tahu itu sekarang. Hari kiamat Allah akan mengingatkanmu. Allah berfirman dalam Quran, dan Allah bersaksi. Surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat 172. Dia membawa keturunan anak Adam dari pelanggar. Allah berfirman, dia bersaksi, kalian percaya pada Tuhan? Ya, kami setuju. Sekarang ingatannya dihapuskan. Pada hari kiamat manusia itu akan dikembalikan. Maka kitalah yang bodoh mengatakan kita siap. Kita mengatakan siap untuk melakukan ujian. Siswa berkata pada gurunya, minta ujian masuk Universitas Amerika. Jika tidak, aku juga tidak masalah. Kau mengerti? Dan setiap ujian berbeda. Pertanyaannya berbeda, terserah kepada gurunya. Dan gurunya tidak mungkin bertanya tentang, itu adalah masalah pada gurunya. Apakah guru akan memberikan pertanyaan yang mana dan dari bab berapa? Atau nomor berapa? Atau halaman berapa? Karena itu Allah memberikan pertanyaan berbeda kepada semua orang dalam ujiannya. Ada yang diciptakan miskin, sebagian lagi ada yang kaya, beberapa yang sehat, beberapa yang sakit. Dia ciptakan dengan cara yang berbeda. Tapi ujiannya harus dibahas. Itu yang harus dibahas. Kalau ujiannya sulit, maka orang akan perbaiki jawabannya. Kalau pertanyaannya gampang, guru akan periksa dengan gampang pula. Itu ketentuannya. Sama halnya dengan Allah, tergantung kepada fasilitas yang diberikan pada manusia. Dia yang memberikan ujian, dia maha adil. Semoga itu terjawab. Satu pertanyaan lagi.
Kami akan terima satu pertanyaan lagi darimu, saudaraku, dan kemudian menutup acaranya. Menurut ceramah, Anda menjelaskan bahwa malaikat tidak punya keinginan sendiri. Tapi dalam Quran dijelaskan bahwa Adam melanggar perintah Allah. Bukankah itu suatu keinginan yang dia lakukan? Masya Allah, saudara kita Wiwik ini sangat ingin belajar. Dia membaca Al-Quran, Masya Allah. Aku percaya dia baca Al-Quran. Aku sepakat dengannya dalam surat Al-Baqarah, dalam Al-Quran, surat kedua, ayat 34, bahwa kami perintahkan kepada malaikat untuk menyembah kecuali pada iblis. Ini tidak hanya disebut dalam Al-Baqarah, bahkan 7 kali dalam Quran. Dalam Al-A'raf surat ke-7, Al-Hijr surat ke-15, Al-Kahf surat ke-18, sama. Kami perintahkan pada malaikat semuanya untuk menunduk kecuali pada iblis. Maka iblis keberatan. Maka kita ketahui bahwa iblis dalam arti yang sebenarnya terjadi salah pengertian dengan malaikat. Tetapi dalam surat Al-Kahf surat ke-18 ayat 50 berkata, kami meminta malaikat semuanya menyembah kecuali pada iblis yang sebangsa dengan jin. Kau mengerti? Maka iblis sebangsa jin. Zakir mengatakan bahwa semua malaikat itu harus menyembah kecuali kepada iblis. Tapi di dalam Al-Quran, iblis sebangsa jin ini kesalahan. Kenapa? Kesalahan karena pengertiannya. Dalam bahasa Arab ada hukum yang disebut hukum tablik. Tablik artinya kalau yang mayoritas dijelaskan, yang minoritas dikesampingkan. Contohnya, ada 99 dokter dan 1 insinyur. Kalau dikatakan semua dokter berdiri, sang insinyur ini juga akan berdiri. Karena dalam hukum tablik, tata bahasa Arab, secara pengertiannya, aku tidak katakan bahwa semua dokter dan 1 insinyur berdiri. Tapi dalam Inggris kau katakan hanya dokter yang berdiri, maka insinyur itu tidak akan berdiri. Maka tidak ada dalam Quran dikatakan iblis adalah malaikat. Karena sebenarnya terjemahan dan kurangnya pengetahuan bahasa Arab, hal ini membuat mereka berpikir. Banyak orang muslim berpikir. Dijelaskan dalam surat Al-Kahf surat ke-18 ayat 50 bahwa iblis sebangsa jin. Jin sama seperti manusia punya kebebasan. Maka di antara iblis terdapat satu jin yang menyerupai kita, tapi dia lebih sombong. Dia katakan, kenapa aku harus menyembah Adam yang terbuat dari tanah? Aku terbuat dari api. Sombong sekali. Itu yang membuatnya menentang Allah.